Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, kembali lagi ya di sini dan ini H-2 menjelang pelaksanaan tes P3K. Besok Senin tanggal 13 September 2021. Banyak teman-teman yang akan melaksanakan tes di hari pertama ya. Jadi sudah sejauh ini persiapan kita sudah dari beberapa bulan yang lalu. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman nantinya ketika akan analisis ya menjawab soal-soal di tes P3K itu sendiri gitu. Dan ini banyak sekali yang request nih teman-teman Kak bahas soal wawancara dong gitu. Oke, dan kali ini aku akan bahas soal wawancara. Seperti apa sih soal-soal wawancara itu dan berdasarkan dengan kisi-kisi terbaru ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan ya dengan update info dan juga soal-soal materi video selanjutnya seputar tes P3K 2021. Boleh juga nih teman-teman komen di bawah mau materi apa, lalu share ke teman-teman kalian, ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, supaya semakin banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Boleh juga ya teman-teman untuk ini follow IG aku di cispi_47. Nah, di sini ya teman-teman ini sesuai dengan kemarin kisi-kisinya resmi dari Pan RB gitu. Bahwa untuk seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Guru 2021 ini langsung saja kita ke wawancaranya ya yang akan kita bahas. Nah, di wawancara itu nanti ada 10 menit, lalu ada 10 soal, dan ini teman-teman sebenarnya kemarin kan sudah aku bahas ketika itu ya, apa sih di tips trik atau ketika aku bahas yang ini ya, yang cara kita hitung-hitungan supaya kita bisa lulus PG, kayaknya yang hitung-hitungan itu deh. Di situ aku sampaikan bahwa nanti untuk tes wawancara itu sendiri pilihan ganda, teman-teman. Nah, tapi setelah itu juga masih banyak yang tanya, Kak, pilihan ganda atau esai sih? Oke, kita cermati di sini nih, kan ini resmi. Teman-teman juga pastinya sudah dapat dong ya. Kan sekali lagi yang kemarin aku bilang harus update info, apalagi info resmi tuh wajib banget. Nah, di sini kan tertulis jelas ya, kalau tidak menjawab itu dapat skor 0, dan kalau teman-teman menjawab itu ada bobot skornya dari 1, 2, 3, dan 4 nih. Nah, berarti di sini memang uh, jelas terlihat ya, ada rentang skornya seperti ini, dan ada nilai maksimalnya 40. Di situ artinya soal-soal yang akan diujikan pada tes wawancara itu adalah pilihan ganda, teman-teman. Ya, jadi nantinya ada rentang skor antara 0 sampai dengan 4. Dan memang bedanya lagi di kisi-kisi resmi itu sendiri ya, bahwa ada passing grade untuk wawancara. Yang sebelumnya memang tidak ada passing grade-nya gitu. Wawancara itu kan sebelumnya memang di situ ada tertera 10 menit, ada 10 soal. Di situ juga ada rentangnya, tapi hanya untuk penambahan skor saja gitu, tidak ada passing grade-nya. Nah, ternyata ini ada passing grade-nya, teman-teman. Jadi ya di wawancara itu ya teman-teman semuanya harus lulus passing grade-nya, yaitu 24 soal ya, minimal menjawab 24 soal. Mohon maaf kok 24 soal, 24 poin gitu. 24 poin dari total seluruhnya adalah nilai maksimal 40 poin. Jadi teman-teman harus menjawab 65%. Ya, minimal harus benar 65%. Hitung-hitungannya gimana sih? Sudah pernah aku bahas ya di video sebelumnya. Kita langsung lanjut saja. Oke, di sini materi soal yang akan diujikan pada tes wawancara itu ada dua, yaitu kisi-kisinya adalah integritas dan juga moralitas. Ya, ada dua nih materi soal untuk wawancara, yaitu untuk menilai integritas dan juga moralitas. Dan ini prediksi sih untuk soal-soal seperti wawancara ini nanti lebih ke kayak studi kasus gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita menganalisa, kita menerapkan, kita kaitkan dengan kisi-kisi yang ada di sini gitu.
Oke, sebelum kita lanjut, ini yang pertama dulu ya. Tadi kan yang pertama integritas. Nah, kalau kita mau mengerjakan soal yang kisi-kisinya integritas, ya kita harus tahu dulu integritas itu apa. Jadi dari kita tahu integritas kan kita bisa terapkan. Nanti bisa kita sesuaikan analisisnya, nanti tidak jauh-jauh dari situ gitu kan ya. Oke, menurut KBBI, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, atau di sini kejujuran juga. Oke, kita dapat di sini ya, keywordnya adalah kesatuan, jadi utuh gitu ya, dan juga ada kejujuran. Oke, lanjut. Integritas menurut Wikipedia. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Sama ya, utuh juga. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Seseorang yang benar memiliki sebuah integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih. Hal ini didasarkan pada kesesuaian antara perilaku dan ucapannya. Integritas mencerminkan seseorang dengan suatu ciri yang transparan, bertanggung jawab, dan juga objektif. Oke, teman-teman dapat poinnya di sini kan ya. Ini jadi menurut Wikipedia masih sama, integritas itu utuh dan juga lengkap. Ya, di sini juga muncul lagi ada kesatuan yang utuh. Lalu kejujuran, kewibawaan juga ya. Lagi di sini dalam tindakan sehari-hari. Jadi maksudnya integritas itu tidak cuma ketika kita bekerja, tapi juga sikap kita tercermin dalam perilaku kita sehari-hari gitu. Lanjut lagi, diberi kepercayaan. Ya. Nah, jadi sesuai nih. Sesuai antara perilaku dan juga ucapan. Nah, integritas juga mencerminkan nih transparan ya, berarti keterbukaan, tanggung jawab, dan juga objektif. Jadi itu ya yang teman-teman harus pahami tentang integritas. Lanjut. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya dari pengertian tadi bahwa integritas itu adalah suatu keadaan seseorang yang berwibawa, jujur, berkualitas, dan selalu bertindak benar. Kemudian secara konsisten mempertahankan setiap prinsip yang dipegangnya menjadi suatu gabungan yang menyatu secara utuh di dalam dirinya meskipun dalam keadaan yang bertentangan. Gitu ya. Jadi tetap harus ada tadi wibawanya, lalu jujur, lalu berkualitas, ya. Dan ini merupakan suatu gabungan yang utuh, bukan berdiri sendiri, dan kita terapkan meskipun dalam keadaan yang bertentangan. Gitu. Dengan kata lain, integritas itu adalah kesesuaian antara perkataan dan juga tindakan, teman-teman. Kalau kita simpulkan lagi adalah anti kemunafikan. Ya, jadi kalau ada yang bilang soal-soal semacam TKP atau seperti yang di P3K ya, manajerial, sosiokultur, wawancara, itu nanti pilih yang paling munafik deh. Kalau menurut saya justru kebalikannya, justru ini anti kemunafikan, bagaimana menilai integritas kita sendiri, gitu. Oke, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam integritas itu tadi ada jujur, konsisten, tanggung jawab, transparan, objektif, disiplin juga bisa masuk ke sini, dan juga peduli, teman-teman. Nah, nantinya memang tidak hanya nilai-nilai ini ya, tapi
secara garis besar, inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam integritas, dan ini tidak berdiri sendiri, tapi menyatu secara utuh. Ya, jadi teman-teman, maksudnya gini, dalam suatu tindakan, dalam suatu kasus, misalkan di situ kita hanya mementingkan kejujuran saja, hanya jujur, tetapi di situ kita tidak disiplin atau kita tidak tanggung jawab. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan integritas itu, gitu. Jadi semakin banyak nilai-nilai yang masuk ke dalam studi kasus tersebut, ke dalam soal tersebut, nah itu akan semakin baik untuk dipilih. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi semuanya harus menyatu gitu secara utuh. Oke, lanjut. Jadi intinya gini, teman-teman, sikap ya. Ketika kita memiliki integritas diri yang tinggi, maka orang-orang di sekitar kita dapat melihat melalui tindakan, kata-kata, keputusan, metode yang kita lakukan, serta hasil yang kita dapatkan. Jadi analoginya, ketika kita menjadi pribadi yang utuh dan juga konsisten, maka dimanapun dan apapun kondisinya, diri kita hanya ada satu. Kita tidak akan pernah meninggalkan bagian diri kita dalam kondisi lain, karena kita telah menjadi pribadi yang konsisten. Dengan kata lain, Anda selalu menjadi diri Anda sendiri sepanjang waktu. Gitu. Jadi kita tidak pernah menjadi orang lain, teman-teman. Di kondisi apapun kita tetap berpegang teguh, gitu ya. Tidak akan menjadi pribadi yang lain. Kita tetap menjadi pribadi yang konsisten. Dan ketika seseorang tidak merasa memiliki harga diri, persahabatan, stabilitas keuangan, atau juga nilai-nilai kehidupan positif, maka dia sangat berpotensi untuk bertindak dan bersikap tanpa integritas. Dan sebaliknya, seseorang dengan harga diri yang tinggi, rasa syukur dengan keadaan keuangan, nilai-nilai kehidupan positif, sebagai sistem pendukung moral yang kuat, dan kemampuan dirinya hidup dalam keseimbangan pribadi dan sosial yang kuat, maka dia sangat berpotensi untuk hidup dengan integritas pribadi yang tinggi. Oke, kurang lebih seperti itu materi tentang integritas. Kita langsung ke soalnya ya. Oke, soal nomor 1. Anda adalah seorang ASN yang baru saja diterima tes P3K 2021 dan ditempatkan di unit kerja baru. Setelah beberapa minggu bekerja, Anda merasa cara kerja di instansi baru Anda jauh berbeda dengan sebelumnya. Di sana, guru-gurunya tidak disiplin dalam bekerja, tidak mengerjakan tupoksi guru dengan semestinya, dan hanya ngobrol saja ketika jam kerja. Setelah Anda berbicara dengan rekan sejawat, ternyata sudah sejak lama kinerja di sekolah tersebut berlangsung seperti itu. Bagaimana sikap Anda sebagai orang baru di sekolah tersebut? Yang A, mengikuti cara kerja guru di sekolah sekarang agar tidak dikucilkan. B, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang kinerja guru di sekolah tersebut. C, tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dengan resiko dikucilkan rekan kerja yang lain. D, mengusulkan untuk mutasi ke tempat kerja yang lain. Nah, ini kasus atau soal seperti ini mungkin ada semacam situasi yang bertentangan gitu ya. Kalau kita nanti bekerjanya dengan sungguh-sungguh, padahal di situ rekan yang lain itu bekerjanya santai gitu, nanti mungkin kita akan dikucilkan gitu karena tidak menyesuaikan mungkin dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Tapi kalau kitanya ikut terbawa arus seperti itu, kita merasa nantinya tidak integritas gitu ya. Nah, soal seperti ini masuk ke dalam nilai-nilai tadi, ada konsisten, ada juga tanggung jawab gitu ya teman-teman, dan poin tertingginya, poin 4-nya adalah yang C. Iya, tepat sekali.
tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dengan resiko dikucilkan oleh rekan kerja yang lain. Ini dapat skor 4. Jadi kita memiliki integritas. Kita bekerja secara konsisten, tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Itu semestinya seperti apa? Gitu ya. Poin ketiga adalah di opsi yang B di sini, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang kinerja guru di sekolah tersebut. Mungkin itu bisa kita lakukan ya, dan nantinya akan ada evaluasi seperti itu. Lalu poin selanjutnya adalah yang mana ya? Yang A, teman-teman. Nah, di sini dapat poinnya adalah 2. Karena di situ kita hanya ikut-ikutan saja gitu. Kita tidak punya integritas, kita hanya takut saja dikucilkan. Dan yang terakhir adalah yang D, kita usul untuk mutasi ke tempat kerja yang lain. Nah, mutasi ini tidak menyelesaikan masalah, apalagi kita adalah ASN yang baru ditempatkan ya. Kita sebagai ASN kan harus siap ditempatkan di mana saja. Sudah ini baru, langsung minta mutasi lagi. Nah, itu kan tidak tepat. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, next nomor 2 ya. Sebagai seorang guru yang sedang melanjutkan pendidikan tingkat magister, Anda mendapat tugas meneliti kehidupan masyarakat suku Samin di Blora, Jawa Tengah. Anda harus tinggal di daerah tersebut kurang lebih selama 3 bulan. Dalam proses penelitiannya, diwajibkan mengikuti hidup suku Samin, di antaranya mengenakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Sikap Anda adalah A. Mengabaikan aturan tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat Anda pribadi. B. Menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud bentuk toleransi meskipun berbeda dengan agama dan kebudayaan Anda. C. Mengubah beberapa aturan yang berbeda dengan agama dan kebudayaan saya. Lalu yang D. Menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan. Oke, di sini soal ini ya, nilai-nilai yang terkandung adalah ada jujur, konsisten, tanggung jawab juga ada di sini. Oke, jadi aku mulai dari yang nilainya paling kecil dulu ya. Yang dapat nilai 1 itu adalah opsi yang B, teman-teman. Nah, mungkin ini kadang sering terkecoh ya. Terkecohnya kenapa? Karena di sini udah mengikuti aturan, lalu di situ ada bentuk toleransinya juga, teman-teman. Jadi mungkin terkecoh dengan kata-kata yang ada di situ. Gitu. Nah, teman-teman lihat di sini ya, ada kata-kata berbeda dengan agama dan juga kebudayaan. Mungkin kalau kebudayaan masih oke sih, tapi kalau agama nih bagaimana, teman-teman? Ya. Nah, sekali lagi ya, yang namanya integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara perbuatan dan juga ucapan. Yang iya ya iya, yang tidak ya tidak. Tidak ada ya udah sedikit deh gak apa-apa gitu, tidak ada. Dan di integritas itu sendiri tidak ada yang namanya kata-kata tidak enak. Ya, gak ada kata-kata tidak enak di situ. Ya, kita harus berintegritas gitu, kita harus sesuaikan di situ. Ya, kita harus berani mengambil resiko selama apa yang kita lakukan itu benar dan sesuai dengan integritas kita gitu ya. Di sini untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan agama kita itu bukan bentuk toleransi ya. Toleransi itu kalau kita menghargai agama lain, kita memberi kesempatan untuk agama lain beribadah ya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan di sini mungkin berbeda ya dengan agama, misalkan makan makanan yang dilarang di agama kita. Nah, itu kan kalau kita makan sedikit dengan menurut kita itu adalah bentuk toleransi, itu sudah menyalahi dari integritas. Jadi kalau kita sudah menghilangkan bentuk integritas itu, walaupun sepertinya itu baik, maka poinnya akan semakin sedikit. Gitu ya. Oke, lanjut. Poin 2-nya di sini adalah yang A. Kenapa? Karena mengabaikan di sini konotasinya negatif dan dengan kita abai maka kita juga tidak menyelesaikan masalah ya. Lalu poin 3-nya adalah yang C, teman-teman.
dengan mengubah beberapa aturan yang berbeda dengan agama dan kebudayaan saya. Dan poin tertinggi di sini adalah yang D. Poin 4, yaitu dengan kita menghormati aturan karena setiap suku memiliki perbedaan. Jadi dengan kita menghormati aturan tersebut, artinya kita sudah menjalankan integritas kita ya. Hanya dengan hormat, artinya kita tidak melanggar dari integritas kita. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Oke, jadi di sini kita kan sebagai guru ya, kita sebagai guru itu memang memiliki hak dalam kita memberikan nilai. Kita memberikan nilai itu kan ada prinsip-prinsipnya ya teman-teman. Ya salah satunya memang harus objektif, lalu memang ada kriteria-kriteria tertentu dalam kita memberikan penilaian. Nah, di sini kita diminta oleh kepala sekolah memberikan nilai yang lebih terhadap anak pengawas. Nah, ya kita lakukan apa sih? Yang A, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Nah, ini dapat poin 4, karena ini sesuai dengan integritas kita ya. Di sini dinilai juga bagaimana kita harus objektif, kita bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi kita, lalu kita jujur dan konsisten terhadap apa yang kita lakukan gitu. Jadi dapat poin 4. Lalu yang B, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambah poin nilai sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, di sini kata-kata mempertimbangkan ini ya teman-teman. Oke, mempertimbangkan ini mulai-mulai integritas kita goyah gitu ya. Apalagi ada rasa segan seperti tadi yang aku sampaikan, integritas itu tidak bisa ya sudah sedikit aja deh nggak apa-apa, ya enggak, ya integritas itu ya iya tidak gitu, nggak ada yang di tengah-tengah integritasnya. Nah, yang membedakan dari opsi B, C, dan D adalah ini nilai yang diberikan hanya yang dibutuhkan saja gitu. Misalkan yang dibutuhkan penambahannya 10 poin ya udah ditambah 10 poin. Lalu yang C itu menambah poin yang setara dengan yang lain. Nah, mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi supaya rata-rata dengan yang lain gitu. Lalu yang D menambahkannya lebih tinggi dibanding dengan teman-temannya. Jadi nanti nilainya itu yang paling tinggi daripada teman-temannya. Nah, sudah jelas ya di sini rentang poin yang didapat adalah yang B itu 3 karena ya hanya sedikit yang diberikan, yang C itu 2 dan yang D itu jelas adalah 1. Oke, seperti itu. Soal nomor 4. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? Oke, di sini permasalahannya adalah ada siswa dan juga guru nih yang datangnya terlambat. Oke, jadi solusinya apa sih? Yang A, menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. B, antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. C, menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang D, memberikan atau diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. Oke, jadi nilai-nilai integritas yang terkandung di dalam soal nomor 4 ini ada jujur, konsisten, tanggung jawab, kita terbuka juga ya, transparan dan juga objektif. Nah, di sini yang harus teman-teman tahu adalah ini ya, di sini yang D itu ya ada kata-kata membeda-bedakan.
gitu. Jadi mungkin galaunya di sini nih, oh kita pilihnya yang D saja. Jadi kalau kita pilih yang D kan kita tidak ada membeda-bedakan antara siswa dan juga guru gitu ya. Nah, sebenarnya bukan membeda-bedakan sih teman-teman, tapi memang antara siswa dan juga guru itu berbeda. Pemberian sanksinya berbeda. Untuk siswa kan aturan-aturan yang dibuat itu kan dibuat oleh guru, lalu nanti ada ya pokoknya disetujui oleh kepala sekolah dan juga pihak-pihak masih di sekitaran sekolah tersebut ya. Sementara kita nih sebagai guru itu kita ada kode etiknya. Kode etik yang mengatur tentang tentang cara kerja kita gitu. Jadi memang bukan berarti di sini kalau hukuman yang diberikan itu berbeda artinya membeda-bedakan, bukan seperti itu, tapi memang antara guru dan juga siswa itu berbeda gitu ya. Sanksinya antara kode etik guru dan apa yang harus kita berikan kepada siswa itu kan berbeda. Oke, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 itu jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang C, teman-teman. Jadi yang C ini dapat poinnya 4. Yaitu dengan menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan kepada guru agar tidak mengulangi perbuatannya gitu. Artinya kita sesuaikan apa yang akan diberikan kepada siswa dan diberikan kepada guru. Dua-duanya nanti akan mencapai tujuannya gitu supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya gitu ya. Lalu yang mendapat poin ketiga adalah yang A. Jadi nanti adanya aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Nah, kalau di sini baru akan menyusun aturan ya, teman-teman. Jadi memang opsi C itu lebih tinggi poinnya. Lalu poin selanjutnya adalah di D. Di sini diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. Lalu yang B, antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. Jadi gitu ya, bisa kita bedakan memang dua-duanya ada sanksi, tetapi antara siswa dan guru itu memang berbeda karena ya antara guru dan juga siswa gitu ya tidak bisa disamakan. Guru itu nanti ada kode etiknya tersendiri, siswa nanti sudah ada aturan ya, aturan dari sekolahan tersebut kalau misalkan terlambat lalu apa sanksinya gitu ya. 5. Anda merupakan ASN baru di sekolah tempat Anda bekerja sekarang. Tidak lama setelah ditempatkan di sekolah baru tersebut, Anda dipercaya untuk menjadi operator BOS. Setelah Anda mempelajari pembukuan dan aset yang ada, Anda menemukan ada beberapa kejanggalan. Kepala sekolah juga meminta Anda untuk memalsukan nota sehingga ada sisa anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan guru di tempat Anda bekerja tersebut. Sebagai ASN baru yang Anda lakukan adalah Oke, jadi di sini kita sebagai ASN di situ dan kita sebagai operator BOS. Lalu kepala sekolah meminta kita untuk memalsukan nota ya di situ. Jadi nanti sisa anggarannya itu dibagikan kepada guru-guru untuk kesejahteraan guru di tempat tersebut gitu. Jadi yang kita lakukan itu apa ya, teman-teman? Yang A, meminta saran dari rekan sejawat atas kasus tersebut. Yang B, patuh terhadap perintah atasan. Yang C, menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis nota apa adanya. Lalu yang D, bercerita kepada teman-teman dan menanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Oke, kembali lagi ini integritas kita diuji ya. Dengan mungkin ada kondisi yang dipertentangkan. Di sini kita antara bagaimana kita dengan atasan dan juga kita harus mempertahankan integritas kita. Nah, di sini menilai antara kejujuran kita, konsisten, tanggung jawab kita, ada juga transparansi, keterbukaan gitu ya. Nah, ini teman-teman poin tertingginya adalah yang C. Di sini dapat poinnya 4. Jadi kita menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis apa adanya. Dengan begitu kita tetap bisa menjalankan nilai integritas sebagaimana
yang sudah kita disumpah ya sebagai seorang ASN itu harus menjunjung tinggi yang namanya integritas. Ini juga nanti bisa menyalahi dari kode etik kita sebagai guru gitu ya. Dan poin yang B di sini kita selalu patuh saja itu mendapat poin 1 karena itu nanti bertentangan dengan integritas kita gitu. Sementara meminta rekan atau meminta saran dari rekan sejawat itu dapat poinnya 2 teman-teman. 3, mohon maaf, dan bercerita kepada teman-teman dan menanyakan apa yang seharusnya dilakukan itu mendapat poin 2 karena di situ belum tentu nanti kita juga dapat solusi gitu ya. 6. Ketika ada rekan kerja meminta Anda untuk memalsukan tanda tangan presensi kehadiran, permintaan tersebut bukan dikarenakan keinginan sengaja tidak masuk kantor, melainkan ada urusan penting yang mendadak dan ia belum sempat mengabarkan kepada atasan. Sikap yang akan Anda ambil terhadap permintaan kecurangan tersebut adalah jadi di sini ada permintaan kecurangan gitu ya dengan memalsukan tanda tangan presensi karena teman kita itu ada urusan penting dan juga mendadak. Nah, bagaimana sih sikap kita? Di sini nilai-nilai nantinya adalah kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan juga kedisiplinan. Oke, kita lihat opsinya. Yang A, menasihatinya bahwa hal tersebut merupakan suatu kebohongan. Namun setelah saya dijelaskan kondisinya bahwa dia tidak sempat mengajukan izin atas halangannya yang sangat penting dan belum sempat mengabarkan ke atasan, saya membantunya untuk tanda tangan. Nah, ini endingnya kita membantu ya, artinya integritas kita sudah mulai goyah. Yang seperti ini jangan teman-teman pilih. Yang B, menegurnya dan mengingatkan agar tidak melakukan kecurangan dengan alasan apapun karena hal tersebut merupakan budaya yang tidak baik. Oke, yang C, menyampaikan hal tersebut kepada atasan dengan menceritakan kondisi dan alasan rekan kerja saya meminta melakukan hal tersebut. Lalu yang D, menolaknya dan menasihatinya untuk tetap bersikap jujur dan meminta untuk menjelaskan kondisinya yang menyebabkan ia berhalangan masuk kepada kepala sekolah atau atasan setelah masuk kerja dan bersedia menerima segala konsekuensinya. Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini poin tertingginya adalah di soal atau di opsi yang B, teman-teman. Jadi ini dapat skor 4 ya, karena kita tetap dapat menjunjung tinggi integritas kita dengan tidak melakukan kecurangan di sini. Selain itu kita juga mengingatkan bahwa hal tersebut bukan budaya yang baik gitu ya. Lalu poin ketiga adalah yang D, teman-teman. Nah, yang D itu bedanya kenapa yang D itu dapat poinnya 3? Di sini menolak dan menasihatinya. Jadi sudah bagus ya, kita menolaknya artinya di situ kita sudah integritas. Nah, lalu kita menasihatinya untuk tetap bersikap jujur dan meminta untuk menjelaskan kondisinya yang menyebabkan berhalangan masuk kepada kepala sekolah atau atasan setelah masuk kerja dan bersedia menerima segala konsekuensinya. Jadi ini hanya untuk masa sekarang saja, hanya untuk pada saat itu jadi karena tidak masuk nanti sampaikan dong ke kepala sekolah. Nah, seperti itu saja. Tapi kalau yang B itu kita mengingatkannya bahwa bukan budaya yang baik, artinya nantinya bisa diterapkan lagi ya untuk masa-masa yang akan datang. Jadi bukan hanya saat itu, makanya poinnya lebih besar yaitu dapat poinnya 4 gitu ya. Lalu poin selanjutnya adalah jelas sekali ini yang C, teman-teman. Dapat poinnya 2 dan yang A1 karena ini kita sudah mulai tidak integritas gitu ya. Oke, lanjut yang kedua adalah kisi-kisi wawancara, yaitu tentang moralitas. Nah, kalau tadi integritas, sekarang moralitas ya. Yang terkandung ke dalam moralitas itu apa saja sih, teman-teman? Nah, nanti akan kita bahas di part selanjutnya, yaitu part yang kedua ya. Ditunggu, stay tune di Cispi Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini
besok ketika tes bisa dimudahkan, dilancarkan, dan akhirnya dapat NIP P3K 2021. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.